Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kita. Melalui video ini kita akan membahas tema 5 yaitu ekosistem dengan subtema 3 yaitu keseimbangan ekosistem. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian mampu menjelaskan pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial ekonomi. Kemudian kalian juga mampu menjelaskan wawasan Nusantara serta persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Berikutnya kalian diharapkan mampu menjelaskan alat dan bahan membuat anyaman. Anak-anak mau menjelaskan materi ini yang akan diulangankan besok pagi ya dalam kegiatan luring besok. Perhatikan dengan baik. Indonesia sebagai negara maritim dan agraris ya. Kita berkali-kali telah membahas bahwa negara kita ini memiliki ribuan pulau, yaitu lebih dari 17.000. Nah, pulau-pulau yang sangat banyak itu pasti dikelilingi oleh perairan atau lautan. Ya, maka karena kondisi yang demikian, Indonesia disebut negara maritim, artinya memiliki laut yang sangat luas ya, luasnya itu lebih dari 70%. Sebagai negara maritim, potensi Indonesia itu sangat besar. Potensinya apa? Sumber daya yang ada di laut itu misalnya jumlah ikan yang sangat melimpah, ikan-ikan yang besar yang ada di laut Indonesia itu jumlahnya sangat banyak. Kemudian di laut juga kita bisa membudidayakan rumput laut, juga mutiara ya dari kerang yang sangat berharga untuk dibuat sebagai perhiasan yang sangat disukai oleh para wanita, ibu-ibu dan anak remaja. Kemudian laut juga itu airnya merupakan bahan dasar pembuat garam ya. Garam itu diperlukan oleh semua orang dan kita mempunyai bahan dasar yang sangat melimpah. Kemudian di laut juga terdapat tambang minyak bumi ya, minyak bumi yang kita kenal dalam bensin ya, minyak tanah, aftur dan sebagainya, itu tambangnya banyak terdapat di laut. Kemudian juga karena bicara dengan laut, pasti di laut itu ada pantai. Pantai itu merupakan salah satu tempat yang bisa dijadikan sebagai sarana rekreasi. Nah, selain sebagai negara maritim yang lautnya sangat kaya tadi dan luas, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris. Artinya sebagian besar penduduk Indonesia itu bekerja sebagai petani atau bekerja mengolah alam. Mengolah alam itu untuk menghasilkan apa? Makanan-makanan pokok seperti padi, jagung, singkong, kemudian umbi-umbian itu kita perlukan sebagai makanan pokok. Tetapi juga sebagai negara agraris kita juga menghasilkan tanaman perkebunan. Tanaman perkebunan itu tanaman yang batangnya keras ya, seperti teh, kopi, cengkeh, karet, ya, coklat, dan juga rempah-rempah ya, bumbu-bumbuan. Bumbu-bumbuan seperti pala, merica, kayu manis ya. Cengkeh itu semua bumbu-bumbu yang kering dan bisa kita jual ke luar negeri. Istilahnya apa? Menjual ke luar negeri? Menjual ke luar negeri itu disebut mengekspor ya, menjual barang-barang kita ke luar negeri. Lalu apa manfaat dari potensi laut dan sebagai negara agraris tadi? Semua itu diolah, dikelola untuk bisa mencukupi semua kebutuhan rakyat Indonesia. Ya, supaya seluruh rakyat Indonesia itu bisa makan, hidupnya sejahtera. Ya. Tetapi untuk bisa dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia diperlukan sarana transportasi yang baik, sehingga barang dari suatu daerah bisa dinikmati oleh daerah lain ya. Jadi ada pertukaran barang, distribusi barang dari satu daerah ke daerah lain ya, sehingga kita bisa menikmati ikan-ikan tuna dari perairan misalnya Indonesia Timur,
tetapi orang Indonesia Timur juga bisa menikmati hasil bumi, hasil alam dari daerah yang lain ya. Itulah anak-anak Indonesia, penjelasan Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris. Berikutnya memang menjelaskan tentang persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Karena letak geografis Indonesia, letak geografis itu letak suatu negara di permukaan bumi. Ya, letak Indonesia itu antara benua Asia dan benua Australia dan antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Karena posisi yang demikian itu menyebabkan Indonesia memiliki keragaman yang bermacam-macam, ya, keragaman dalam suku atau asal suku bangsa, agama, kemudian juga budaya. Karena keragaman itu, ya, kalau semua masing-masing merasa bahwa budayanya, rasnya, agamanya yang paling baik, yang paling benar, maka bisa menimbulkan potensi perpecahan. Ya, karena keberagaman itu kita tetap harus bersatu karena kita sama-sama sebagai bangsa Indonesia. Ya, diperlukan adanya persatuan dan kesatuan dalam berbagai bidang untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Salah satu cara menyatukan bangsa Indonesia itu dengan wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah cara pandang, ya, cara pandang terhadap diri kita, ya, terhadap bangsa kita dan bentuk geografis negara kita. Salah satu wawasan Nusantara itu adalah dalam bidang ekonomi, ya, kegiatan ekonomi masyarakat sangat beragam, tergantung dari kondisi alam setempat. Ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Kita ini di Bandung itu tinggal di dataran tinggi, ya. Cuaca kita ini relatif sejuk, maka cocok untuk budidaya tanaman kebun atau diusahakan untuk sayur-sayuran dan juga untuk peternakan sapi, ya. Maka di Lembang sana itu sentra sayur-sayuran dan juga susu. Itu semua digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Tetapi di daerah lain, di dataran rendah, mungkin kekurangan atau kurang subur untuk menanam sayur-sayuran. Maka antar daerah itu harus saling kerjasama supaya apa yang ada di setiap daerah itu bisa dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Kebutuhannya tercukupi. Ya. Jadi kegiatan ekonomi itu bisa menunjukkan persatuan dan kesatuan, ya, untuk mencukupi kebutuhan pangan. Tidak bisa kita hanya makan sayur-sayuran terus, tapi kita juga memerlukan nasi, memerlukan lauk pauk seperti ikan dan hasil peternakan yang lain itu kita perlukan. Jadi setiap daerah itu harus menunjukkan sikap mau bersatu, ya, dengan cara bekerja sama. Jadi barang yang dihasilkan oleh suatu daerah disalurkan, didistribusikan agar sampai kepada konsumen dari Sabang sampai Merauke. Kemudian bagaimana cara menjaga persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi, ya. Kita itu sebagai pelaku ekonomi harus bersikap terbuka, ya. Terbuka pada siapa? Kepada pedagang lain, ya. Jadi bebas, orang itu bebas berkegiatan ekonomi. Kemudian kita sesama pedagang itu harus saling menghargai. Kemudian kalau ada masalah diselesaikan dengan cara bermusyawarah, berembuk untuk mencapai mufakat. Kemudian yang keempat, menggunakan sumber daya alam secara bijak, ya. Sumber daya alam itu suatu saat bisa habis, maka harus digunakan secara bijak. Harus menggunakan cara-cara yang benar, yang baik. Mengambil ikan, ya, dengan jaringnya yang kasar supaya ikan-ikan kecil tidak tertangkap. Itu salah satu caranya. Kemudian mau bekerja sama dengan orang lain, dengan pedagang lain. Jadi kalau kita mau maju bersama, jangan sendiri. Itulah perlunya kita bekerja sama dengan orang lain.
Lalu apa manfaatnya persatuan dan kesatuan dalam bidang ekonomi? Pertama-tama kebutuhan kita semua, kebutuhan rakyat Indonesia itu bisa terpenuhi. Kemudian ada pemerataan kesejahteraan, ya. Itu lebih mudah tercapai kalau ada persatuan dan kesatuan, ya. Jadi memikirkan orang lain. Kemudian manfaat kegiatan ekonomi bagi persatuan dan kesatuan yang lain yaitu kalau banyak orang berusaha pasti membutuhkan tenaga kerja. Jadi adanya tenaga kerja ini yang dibutuhkan banyak, maka pengangguran juga akan berkurang. Kemudian kalau ada kegiatan ekonomi yang lancar, pembangunan juga berjalan dengan lancar. Kalau pada masa pandemi ini yang kita utamakan itu bukan pembangunan fisik, membuat bangunan-bangunan yang kelihatan, tapi pemerintah kalau kita perhatikan lebih membantu pada pemenuhan pangan, ya. Jadi di mana-mana banyak orang mendapat bantuan pangan dari pemerintah itu karena kegiatan ekonomi kita atau di seluruh dunia sedang lesu, ya. Jadi pembangunan yang lain mungkin agak dikebelakangkan, ya. Yang didahulukan itu yang pokok dulu, kita harus makan. Jadi itulah yang menjadi prioritas utama pemerintah. Nah, anak-anak, berbagai kegiatan ekonomi dalam masyarakat bisa diwujudkan dengan membuat berbagai karya seni. Karya seni itu dibedakan menjadi dua, yaitu karya seni murni dan karya seni terapan. Karya seni murni adalah karya seni yang hanya dinikmati keindahannya, jadi dilihat dari segi estetika, ya, seni untuk seni gitu, ya. Jadi contohnya apa? Seni patung, seni lukisan itu dibuat untuk menambah keindahan suatu ruangan, ya, atau suatu tempat, ya. Maka dikatakan tempat-tempat yang demikian dibilangnya nyeni, ya. Ada keramik-keramik yang indah-indah, patung, lukisan dibuat sedemikian indah untuk membuat ruangan atau suatu tempat itu menjadi menarik. Itulah yang disebut seni rupa murni. Sedangkan seni terapan itu seni yang dibuat untuk digunakan benda itu dalam kegunaannya atau fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seni dalam membuat senjata, ya. Senjata itu termasuk juga perkakas dapur seperti pisau, itu bisa mempunyai fungsi untuk kegiatan memasak. Kemudian rumah itu jelas sebagai tempat kita berteduh dari panas dan hujan. Kemudian seni kriya atau kerajinan tangan, ya, seperti anyaman. Anyaman itu menganyam apa? Kalau dulu itu ada rotan yang dianyam untuk menjadi kursi. Dan sekarang kita juga lihat ada anyaman dari bambu, kerajinan dari bambu. Yang paling tradisional itu adalah tampah, tampi atau juga bakul, ya, yang untuk tempat nasi, ya. Kemudian bilik dari bambu, kemudian kap lampu dari anyaman bambu, kemudian tempat tisu. Banyak sekali barang-barang seni kriya atau kerajinan tangan yang dikembangkan, ya. Semua ini kegiatan ini bisa dijual, jadi akan mendatangkan keuntungan bagi pengrajinnya. Dan di SPDP di akhir buku 5B ini ada kerajinan membuat anyaman. Di situ ada 4 contoh, ya, anyaman. Jadi kalian nanti tugaskan membuat anyaman, bukan yang satu-satu tapi yang 2, ya, yang urutan yang kedua, karena yang pertama itu terlalu mudah bagi kalian, jadi hanya naik turun, tapi nanti akan tugaskan kalian membuat anyaman yang kedua. Demikian anak-anak yang bisa sampaikan. Ini materi besok akan diulangankan, jadi perhatikan dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh supaya kalian sekali mengerjakan penilaian harian yang kelima ini langsung
tuntas, langsung memperoleh minimal 70 sehingga tidak perlu remedial ya. Taati orang tua kalian. Kemudian tetap jaga kesehatan dengan sering mencuci tangan, menggunakan masker kalau keluar rumah. Sekian yang bisa Mem sampaikan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.